selamat siang Dek. Perkenalkan sebelumnya dengan saya Salsa selaku ahli gizi yang akan membersamai sesi konseling hari ini. Sebelumnya terima kasih udah meluangkan waktu untuk sesi konseling kali ini. Sebelum dimulai, apakah kamu bersedia untuk mengikuti sesi konseling? Mungkin sekitar 10-15 menit. Iya bersedia Kak. Oke, ini kita konseling santai aja ya. Kamu nggak usah kayak sungkan-sungkan atau takut untuk memberikan informasi terkait hal-hal yang aku tanyain. Karena ini tuh tujuannya cuma untuk mengetahui kebiasaan makan kamu dan juga aktivitas kamu sehari-hari. Misalnya kamu ada problem gitu di pola makan kamu atau pola istirahat dan segala macem, kita bisa cari jalan keluarnya sama-sama. Nah, kalau sebelumnya saya boleh tahu nama kamu siapa, usia kamu berapa, terus sekarang kamu kelas berapa? Untuk nama saya Dimas Kak. Lalu untuk kelasnya kelas 11. Untuk umur di 17 tahun ini. Lalu apa tadi ya Kak ya? Oh, saya mau nanya ini juga, tinggi sama berat badan kamu, Iya. ukur berapa tuh? Untuk tingginya saya di 170. Lalu untuk berat badan terakhir itu di 58 Kak. Oh, oke, cukup baik ya. Oh ya, sebelum kesini kamu mungkin dari mana nih? Ada acara mungkin atau ikut ekskul atau gimana? Tadi sih aku ikut ekskul Kak, ikut ekskul futsal sama teman-teman di sekolah. Oh, rajin ya kamu ya. Oke. Oke, aku mau nanya ya. Biasanya kamu tuh sehari makannya berapa kali sih? Makan itu di 2-3 kali sehari sih Kak. Oh, oke, 2-3 kali sehari berarti normal ya, seperti pola makan pada umumnya. Biasanya kamu sarapan nggak tuh sebelum ke sekolah atau sebelum beraktivitas di hari Sabtu dan Minggu juga? Untuk sarapan sih kadang sarapan ya Kak, tapi kadang juga enggak gitu. Kenapa tuh kamu sering nggak sarapan? Padahal kan sarapan penting banget kan, apalagi kamu seharian beraktivitas, sekolah, mungkin main futsal dan juga aktivitas-aktivitas lainnya. Kenapa tuh? Jadi kan saya biasanya kalau malam itu suka susah tidur ya Kak ya, jadi saya paginya itu sering kesiangan gitu. Jadi makanya di situ saya nggak sarapan gitu. Kamu ini ya, sering scroll sosmed atau mungkin kamu main game-game online gitu kayak Mobile Legends, makanya susah tidur. Mungkin itu juga sih Kak. Oke. Biasanya kamu sehari makan nasi berapa kali? Kalau sehari makan nasi tuh 2 kali ya Kak, sehari. Oke. Kalau makan sayur nggak? Kalau untuk sayur itu jarang sih Kak. Kalau buah? Kalau buah mungkin yang ada di rumah aja sih Kak, yang udah disiapin. Biasanya apa tuh yang paling sering dikonsumsi kalau buahnya? Paling sering itu kayak pepaya atau pisang mungkin ya. Kalau minum air putih, air mineral, kamu biasanya sehari berapa tuh? Sehari kira-kira mungkin ini nggak tahu berapa ya, mungkin sekitar 2 liter ada. Oke, bagus. Biasanya nih sehari-hari atau akhir-akhir inilah kamu masih sering ini nggak suka minum minuman manis kayak teh manis atau tizi gitu mungkin yang lagi tren sekarang kan? Mungkin lumayan sering sih Kak kalau di sekolah atau di tempat atau di luar mungkin ya. Lumayan sering kalau minum-minuman yang manis gitu, yang tren. Oke, berarti kamu masih ini ya sering makan makanan yang kurang Betul. Boleh nggak aku tahu gitu sehari-hari kamu tuh makan dan minum minuman yang kayak gimana sih dari kamu bangun sampai kamu tidur lagi? Mungkin ya akhir-akhir ini aja, hari ini atau kemarin gitu. Kalau pagi sih saya biasanya makan masakan dari mama saya gitu ya kayak yang ada di rumah aja. Kalau siang sendiri itu ini lumayan bervariasi. Aku sering makan di kantin. Itu ada kayak misalnya nasi kuning atau bahkan ada roti dan lain-lain lah ya. Kalau untuk malam itu biasanya aku sering sebelum malam biasanya kan aku ekskul dulu ya kayak futsal. Nah di dekat futsal itu ada minimarket. Aku biasanya cuma makan makanan instan kayak mungkin sosis keju atau bahkan onigiri lah ya bisa dibilang di situ. Nah nanti malamnya itu biasanya aku cuma cemil-cemil gitu kayak snack-snack gitu sih Kak sebelum tidur. Oke. Kalau saya lihat kamu ini ya suka jajan-jajan kekinian ya yang lagi viral-viral kayaknya kamu sering cobain ya. Ya benar sih Kak. Ya wajar sih lagi ngetren biasa lah anak muda ya. Oke. Dalam seminggu biasanya kamu ini nggak makan makanan fast food gitu kayak KFC gitu, burger, McD, pizza? Kalau dalam seminggu mungkin 1-2 kali aja sih Kak untuk makan makanan seperti itu kali ya. Oke. Kalau untuk olahraga rutin gitu atau aktivitas fisik yang rutin kamu lakuin apa tuh?
Ada nggak? Akhir-akhir ini sih itu sih Kak, yang futsal itu aku 2 kali dalam seminggu. Oh, berarti futsal aja ya? Iya, Oh, oke. Biasanya berapa lama tuh durasi futsalnya sekali main? sekali main futsal itu biasanya kan sekitar 30 menit ya, dan itu dia 2 kali main gitu. Jadi 1 jam lah sekali main futsal, Oke, oke. kurang lebih. Kalau untuk bermain gadget atau mungkin kamu nonton gitu scroll TikTok ya screen time lah, itu kamu bisa kira-kira nggak sehari itu berapa jam gitu? Untuk screen time itu mungkin bisa di 8 jam juga sih Kak, sehari. Cukup banyak ya, 8 jam sehari. Oke. Kalau tidur biasanya kamu tidur jam berapa tuh? Katanya kamu Waduh. bisa tidur kan tadi. Iya, tidur itu aku pasti di atas jam 12 sih Kak. Nggak tahu ya karena apa. Syukur-syukur syukur-syukur di bawah jam 12 paling cepat oke. gitu. Dari cerita-cerita yang kamu udah sampein nih, aku tuh lihat ada beberapa hal yang masih kurang bagus yang kamu jalani sehari-hari dan mungkin kita bisa perbaiki bareng-bareng ya secara pelan-pelan. Yang pertama tadi kamu sering ngelewatin sarapan karena kamu sering kesiangan, kamu suka tidur malam, terus kamu juga masih jarang konsumsi sayur dan buah-buah. Kamu juga tadi katanya sering makan gorengan, minum minuman manis, Betul, makan Kak. makanan instan gitu kan, itu kan ya kurang sehat gitulah ya. Padahal tuh di usia kamu sekarang yang usia remaja itu tubuh kamu tuh lagi mengalami pertumbuhan yang cepat. Jadi ya kamu tuh membutuhkan gizi yang cukup dan seimbang. Selain itu, kamu juga perlu nutrisi untuk mendukung pertumbuhan tinggi badan kamu dan juga perkembangan otot. Apalagi kamu kan tadi tingginya udah lumayan ya dan kamu juga ikut futsal gitu. Terus kamu juga butuh gizi yang baik untuk berperan dalam menjaga konsentrasi kamu dalam belajar, serta daya tahan tubuh kamu dan juga kesehatan tubuh kamu. Apalagi kamu kan mungkin sedikit lagi udah kelas 12, Iya, bakal sibuk udah les, sibuk. bimbingan kan, kamu mau masuk universitas mungkin. Iya. Terus tadi berdasarkan dari kebiasaan-kebiasaan kamu tuh, kamu sering lewatin sarapan, sering konsumsi gorengan dan juga minuman manis. Nah, hal-hal itu tuh jadi apa ya, kebiasaan yang buat tubuh kamu tuh jadi kekurangan energi di pagi hari. Jadi kamu tuh di siangnya tuh gampang lelah gitu, mungkin kamu sering ngantuk gitu Iya, kan. sering Seringan Kak. nggak? Sering. Nah, itu salah satu efek karena kamu kurang energi. Terus kamu juga mungkin sulit berkonsentrasi di kelas saat pelajaran. Gitu nggak? Misalnya kamu pernah nggak kayak di kelas gitu sulit fokus gitu? Nggak fokus sih, kalau seringnya nggak fokus. Oh, seringnya nggak fokus. Iya. Oke. Terus kamu juga tadi sering makan gorengan, minuman manis yang lagi viral-viral itu kan. Itu kan sebenarnya boleh dikonsumsi, tapi sesekali aja. Kalau terlalu sering juga kan dapat ningkatin asupan lemak kamu, gula dan juga kalorinya berlebih kan. Iya. Itu tuh kalau dalam jangka panjang bisa meningkatkan resiko kamu kelebihan berat badan, kamu juga bisa jerawatan, terus kamu mengalami gangguan metabolisme dan juga banyak masalah kesehatan lainnya kayak kesehatan kardiovaskular mungkin, amit ya jangan sampai. Terus habis itu pola makan kamu juga kan kurang baik, jadi itu dapat mempengaruhi kualitas tidur kamu tadi yang kamu sering sulit tidur di bawah jam 12 malam. Terus mungkin kamu kadang mengonsumsi minuman manis, coba-coba kayak matcha gitu atau teh-teh yang mengandung kafein, itu kan juga bisa berdampak ke kualitas tidur kamu kan. Kamu jadi sulit tidur di malam hari, jadinya kurang istirahat. Nah, karena kebiasaan-kebiasaan itu tadi, saya mau menyarankan nih beberapa kebiasaan yang bisa kamu mulai. Seperti kamu bisa mulai sarapan pagi secara rutin, nggak usah langsung drastis gitu. Kayak misalnya mungkin sebelumnya kamu sarapan cuma 2-3 kali seminggu, ya mungkin kamu bisa tingkatin jadi 4-5 kali seminggu gitu, pelan-pelan aja. Terus kamu juga bisa sarapan dengan menu yang sederhana kayak telur rebus, minum susu, terus makan roti-rotian atau oatmeal gitu kan. Nah, usahakan juga kamu tuh ningkatin konsumsi buah dan sayur kamu, dan juga minum air putihnya di konsisten ya, di 2 liter per hari tadi. Terus kamu juga kalau bisa saya saranin kurangin konsumsi gorengan kayak risol tadi. Terus minuman manis kayak easy yang kamu sebut tadi kan, ya pelan-pelan aja, nggak usah langsung stop gitu karena emang susah kan. Terus yang terakhir untuk membantu memperbaiki pola tidur kamu, mungkin kamu bisa coba tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari gitu. Jadi kayak kamu coba tidur di jam 10 malam, kamu udah simpan HP, simpan laptop, matiin TV, matiin lampu,
usahain tidur aja gitu, tutup mata, nggak ngelakuin apapun biar nggak ke distract apa-apa kan. Nah terus mungkin dari pola makan dan pola tidur yang secara bertahap itu kamu perbaiki, tubuh kamu akan mendapatkan energi yang lebih baik juga, terus dapat meningkatkan konsentrasi belajar kamu, dan juga kesehatan badan kamu lebih terjaga nantinya. Dari yang udah saya ucapin tadi juga saya mau reminder lagi soal sarapan, yang kamu harus makan sarapan yang berat-berat, kamu bisa makan roti dan susu atau sejenisnya gitu kan. Nah terus mau nanya nih, menurut kamu dari beberapa hal tadi yang udah saya sebutin, itu mana yang kamu rasa paling mudah untuk kamu perbaiki? Kayaknya dari aku sih di sarapan dulu ya Kak ya, soalnya aku pengen sarapannya itu rutin yang pertama, yang kedua itu buat nurunin mungkin di gorengan dan minuman manisnya gitu. Oke, bagus sih, bagus. Berarti itu masih terbilang target yang realistis dan masih cukup mudah untuk dilakukan ya, karena bukan perubahan yang drastis gitu dari Betul, kebiasaan Kak. sebelumnya. Oke, mungkin sesi kita udah ada di penghujung waktu. Apakah ada hal-hal yang masih ingin kamu tanyakan? Tidak ada Kak. Oke, terima kasih sudah mengikuti konseling hari ini. Semoga informasi yang saya berikan tadi bermanfaat dan target-target yang sudah kamu buat tadi juga bisa diterapkan dan konsisten dalam menjalani itu ya. Untuk konseling selanjutnya kira-kira kamu bisa nggak ya di 2 minggu ke depan? Insya Allah bisa Kak di 2 minggu ke depan. Saya kayaknya available pada waktu tersebut. Oke, siap-siap. Nanti kalau misalnya kamu mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau yang perlu dikonsultasikan sebelum 2 minggu ke depan, kamu bisa menghubungi nomor saya di Instagram klinik mungkin ya. Iya. Oke. Terima kasih banyak Terima Kak. kasih. Terima kasih banyak Kak. Iya, sama-sama.